Oke, kita akan belajar tentang isomer senyawa hidrokarbon. Yang perlu diingat adalah senyawa hidrokarbon terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Isomer adalah rumus molekul sama, tapi rumus struktur dan strukturnya berbeda. Itu disebut dengan isomer. Jadi isomer itu adalah rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Kita coba untuk alkana. Alkena, alkuna. Nah, untuk alkana dia memiliki isomer kerangka dan isomer struktur. Sedangkan untuk alkuna dan alkena dia memiliki rumus atau isomer posisi. Nah, sedangkan alkena dia punya sendiri, yaitu dia memiliki isomer geometri. Jadi isomernya itu ada isomer struktur, posisi, dan geometri. Nah, untuk geometri khususnya untuk alkena. Kalau posisi itu untuk alkena dan alkuna. Sedangkan kalau struktur atau kerangka itu khusus untuk alkana. Sebenarnya alkana punya isomer posisi juga, yaitu didasarkan pada posisi rantai atau cabangnya. Lebih banyak di isomer struktur. Contoh untuk alkana, kita coba isomernya. Kita mulai dari alkana C4H10 itu untuk butana. Nah, kita mulai dengan rantai lurus CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, rumus strukturnya sama, jumlah C-nya sama dengan 4. Namanya adalah normal butana. Nah, sekarang kita mulai dengan cabang. Artinya kalau dikasih cabang, jumlah rantai utamanya hanya 1, tapi jumlah atom C-nya sama dengan 4. Kasih lagi C4H10, CH3, C. Nah, ini untuk butana dia jumlah atomnya tetap 4. Namaannya adalah 2 metil. Ini propana. Jadi untuk butana ada 2 isomernya. Kita coba untuk C5H12. Untuk alkana ini namanya rantai utamanya itu adalah pentana. Ini karena dia lurus dikasih nama normal pentana. Kalau ada cabang berarti kita kasih cabang 1 sehingga cabang utamanya atau rantai utama jadi 4. Misalnya kita kasih di nomor 2. Namanya adalah 2 metil butana. Nah, sudah 2 isomernya. Sekarang kita buat jadi 2 cabang. 2 cabang dia bisa di nomor 2. Kita bikin jadi 2 cabang.
ini. Nah, ada jumlahnya 1 2 3 4 5 5. Dia tetap pentana, tapi dia memiliki cabang 1 2 3. Cabangnya terletak di nomor 2. Nah, karena ada 2 yang sama, namanya dimetil. Rantai utamanya ada 3, namanya adalah propana. Nah, untuk C5H12 untuk alkananya, isomernya ada 3. Anda bisa lanjutkan yang lain. Nah, ini rumus molekulnya kan sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Itu contoh isomer untuk alkana. Sekarang kalau untuk alkena, dia punya isomer posisi karena ada ikatan rangkap, dan dia geometri. Kalau dia posisi, kita kasih contoh untuk C4, mulai dari C4H8, misalnya 1CH2, nah ini nomornya 1 2 3 4, namanya adalah 1 butena. Nah, C nya 4. Sekarang kita geser posisi ikatan rangkapnya di nomor 2. C2, CH, CH, CH3. Ini 1 2 3 4. Namanya adalah 2 butena. Sekarang kita buat cabangnya untuk posisi ikatan rangkap nomor 1. Kita ganti. Sekarang, nah kalau ini ada cabangnya, berarti C tidak mengikat H, tapi C sama saja. Jadi seperti ini dia. 1 2 3 4. Dia tetap jumlah C nya 5. Namanya adalah, tuliskan nama cabangnya dulu, 2 metil. Letak ikatan rangkapnya nomor 1. Jumlah atom C nya yang induk 4, itu jadi butena. Tuh. Sekarang di posisi 1, ikatan rangkapnya posisi 1. Sekarang kita geser posisi cabangnya di nomor 3. Oke. Ini tetap. Nah, ini C5H, C5H10. Ini 1 2 3 4. Ini adalah 3 metil. Ikatan rangkapnya nomor 1 butena. Nah, itu tadi berubah hanya posisi cabangnya. Sekarang yang untuk posisi ikatan rangkapnya di posisi 1, cabangnya tidak mungkin lagi kita berubah karena hanya maksimal di posisinya 2 dengan 3. Nah, bisa kita buat lagi cabangnya di nomor yang sama. Contohnya ini ya. Nah, kan nggak mungkin. Nah, bisa sebenarnya. Jumlah cabangnya 2, rantai utamanya 3, C nya tetap 5. 1 2 3. Namanya adalah 2 dimetil 1 propena. Sekarang itu sudah berapa cabang itu sudah kita buat? Ada 4. Sekarang isomernya ada 4. Sekarang kita posisi cabangnya, kita pindah untuk ikatan rangkapnya di posisi 2. Nah, ini ya. Ini kita kasih cabang.
Penomorannya kita ubah dari kanan ke kiri, ke sana posisinya. Satu, karena nomor ikatan rangkap sudah kecil tapi dia sudah ada cabang. Nah, nomor ikatan rangkap dan cabang harus sekecil-kecilnya. Namanya adalah 2-metil. Letak ikatan rangkapnya di nomor 2. Kemudian namanya adalah butena. Itu untuk C5H10. Masih ada bisa. Sekarang kalau kita kasih dia di nomor cabangnya di nomor 3, itu tetap tidak mungkin. Bisa tidak? Bisa. Mungkin saja. Coba kita buat CH2 CH. Nah, tetap saja seperti yang tadi, karena kita melewati ikatan rangkap. Ya. Mungkinkah itu di nomor 2 bisa ada cabang lagi? Tidak mungkin, karena C sudah mengikat 4 atom yang lain atau sejenisnya. Itu untuk isomer posisi. Nah, untuk alkena dia ada isomer geometri. Itu untuk alkena. Ada namanya isomer cis dan trans. Kalau cis dia berdekatan ya. Kalau dia trans dia berseberangan. Berseberangan. Kita kasih contoh deh seperti ini. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini. Nah, posisi dari yang ini dia sama di posisi yang sama. Kalau ini namanya cis ya, yang ini cis. Sedangkan kalau kita bikin menjadi seperti ini misalkan, nah ini trans karena posisi yang ini berseberangan, saling berseberangan. Ini kan sejajar di posisi yang sama. Nah, kita kasih nama untuk dua isomer yang berbeda. Yang sebelah kiri yang warna biru itu namanya, untuk lihat posisinya dia bersamaan, itu cis. Letak ikatan rangkapnya di nomor 2, cis 2 butena. Nah, ini kan dia samaan. Sedangkan yang di sebelah kanan yang warna orange, posisi CH3 nya berseberangan nih, berbeda posisi. Nah, ini namanya juga trans 2 butena. Bedanya hanya seperti itu saja. Nah, jadi ciri-cirinya yang mana cis yang mana trans hanya dilihat posisinya. Kalau yang lebih banyak di sebelah kanan, lebih kiri, kamu lihat posisinya ya, letak H atau CH3 nya atau C2H5 atau apapun bentuk strukturnya. Kalau dia berbeda, berseberangan satu dengan yang lain, itu dia trans. Kalau alkuna dia memiliki isomer struktur atau isomer posisi, isomer struktur ya, dia hanya perbedaan di kata rangkapnya. Contohnya kita mulai dari C5H10
H8 kasih. Nah, misalnya posisinya di nomor 1 3 4 5. Ini nomornya 1 2 3 4 5. 1 pentuna. Kemudian kita geser lagi posisi kata rangkapnya di nomor 2. Ini C5 H8, CH3, nah, 1 2 3 4 5. 2 pentuna. Sekarang yang posisi kata rangkapnya di nomor 1, rangkap 3-nya ya, kita buat ada cabangnya, berarti rantai utamanya ada 4. Satu cabang dulu ya. Ini cabangnya nomor 1 2 3 4. Cabangnya di nomor 3 namanya metil. Letak ikatan rangkapnya di nomor 1 butuna ya. Tuh. Bisa nggak letak ikatan rangkapnya di nomor 2 ada cabang? Nggak bisa karena dia sudah penuh untuk itu. Jadi untuk C5H8 hanya ada 3 isomer. Contohnya juga kalau misalnya C6H10 misalkan, kita lihat kalau letaknya di ini 1 heksuna. Sekarang C6H10 geser ke nomor 2, CH3, ini 1 2 3 3 4 5 6. Ini 2 heksuna. Sekarang letak ikatan rangkapnya kita geser di nomor 3, masih bisa C5H10, CH3, CH2, C, CH2, CH3. Ini 1 2 3 4 6. Ini adalah 3 heksuna. Ini ada 3. Sekarang untuk nomor ikatan rangkap 3-nya di nomor 1 kita kasih cabang 1, berarti rantai utamanya adalah 5. C5H10, CH, C, kita kasih cabang di nomor 3. Oke, 1 2 3 4 5. Namanya adalah 3 metil 1 pentuna. Oke, sekarang cabang kita buat lagi di nomor 3 ya, ada di nomor 3 yang sama, berarti kalau ada 2 cabang rantai induknya berkurang menjadi 4. Oke, tetap di ikatan rangkapnya 3-nya di nomor 1. Ini 1 2 3 4. Namanya adalah 33 dimetil 1 butuna. Itu
ya. Kemudian kalau letak ikatan rangkapnya di nomor 2, kita kasih cabang misalkan seperti ini. Nah, jadi nantinya cabangnya dimulai dari nomor 4, bukan di nomor 1 atau ini karena sudah penuh. 2, 3, 4 namanya adalah 4 metil 2 pentuna. Nah, untuk ini cuman sampai di situ saja cabangnya, hanya 1. Sedangkan kalau misalnya posisi ikatan rangkapnya di nomor 3, kita coba ya apakah bisa kita bikin cabang. Tetap nomornya juga dari terkecil, berarti ini bukan isomernya, jadi cukup hanya sampai di situ. Sekian penamaan dari isomer dari alkana, alkena, dan alkona. Terima kasih.